Oke, selamat bertemu kembali dengan saya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Denny Pranowo akan menyampaikan kembali bagaimana melakukan praktikum di Laboratorium Kimia Dasar Departemen Kimia FMIPA Universitas Gadjah Mada. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai percobaan berikutnya, yaitu tentang kontrol keasaman larutan penyangga atau larutan buffer. Nah, buffer itu apa, teman-teman ya? Larutan buffer itu adalah larutan yang dapat mempertahankan rentang pH tertentu atau mempertahankan pH tertentu agar larutan tidak terjadi perubahan yang signifikan akibat penambahan sedikit asam, kemudian penambahan sedikit basa, atau karena pengenceran. Nah, larutan buffer itu disebut juga dengan larutan penyangga atau larutan dapar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam tubuh kita bahkan larutan penyangga itu diperlukan. Ya, mungkin kita pernah mendengar ada amilase ya, enzim amilase, enzim pepsin dan enzim-enzim yang lain misalnya. Nah, enzim itu akan bekerja pada suhu optimum dan pada pH optimumnya, pada pH tertentu. Kalau pada pH optimum, maka enzim dapat bekerja dengan optimum pula. Kalau rentang pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi, tidak pada pH optimum, maka enzim akan bekerja secara tidak optimal atau aktivitasnya menjadi rendah. Misalnya enzim amilase yang saya sebutkan tadi akan bekerja secara optimum di pH netral, yaitu sekitar 7, karena enzim amilase itu berada di dalam saliva kita yang pH-nya 7, sehingga dia akan optimum pada pH 7. Sementara untuk enzim pepsin misalkan yang ada di lambung, itu dia akan bekerja optimum pada pH rendah, yaitu sekitar 2, di atas, jauh di atas pH 2 atau di bawah 2 misalnya, kerja enzim pepsin itu menjadi tidak maksimal. Maka supaya enzim di dalam tubuh kita itu bekerja optimum pada pH tertentu, misalkan tadi pada pH 7 atau pH 2, maka diperlukan larutan penyangga atau larutan buffer supaya pH-nya selalu berada di rentang pH 7 atau pH 2 sebagaimana diperlukan enzim untuk bekerja secara optimum. Larutan buffer itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu buffer asam dan buffer basa. Buffer asam itu pH-nya kurang dari 7, buffer basa itu pH-nya lebih dari 7. Buffer asam itu dapat kita buat dari larutan asam lemah dan garamnya. Sementara yang kedua itu adalah buffer basa, itu bisa kita buat antara basa lemah dan garamnya. Untuk buffer asetat misalnya, buffer asam misalnya, kita bisa membuat dengan mencampurkan asam asetat dengan garamnya, yaitu misalkan natrium asetat. Kemudian untuk buffer basa misalkan kita bisa membuat antara amonium hidroksida sebagai basa lemah, kemudian ditambah dengan garamnya, yaitu dengan amonium klorida ya, pada perbandingan mol tertentu. Nah, bagaimana kita membuat larutan dan bagaimana kita membuat larutan buffer dan bagaimana menguji larutan buffer itu, dia bisa bekerja pada rentang pH berapa dan bagaimana pengaruhnya, misalkan buffer asam ditambah basa atau buffer basa ditambah sedikit larutan asam, itu yang akan kita kerjakan pada praktikum ini. Nah, alat yang kita gunakan itu ya seperti ini alatnya. Kemudian bahannya banyak sekali ya, seperti ini bahannya. Baik, kemudian mari kita menggunakan APD yang tepat ya. Ini alat apa namanya, jas lab, kemudian glove, kemudian beugel untuk melakukan percobaan. Nah, untuk langkah kerjanya lebih banyak dengan hanya pengenceran saja, kemudian menambahkan larutan asam lemah dengan garamnya dan sebagainya. Baik teman-teman, cara kerjanya nanti akan kita kelompokkan menjadi 2.
cara kerja ya. Kalau di buku panduan itu ada A dan B. Cara kerja A itu ada dua percobaan atau ada dua tahap. Yang pertama adalah mengencerkan HCl 0,1 molar ya, larutan HCl 0,1 molar menjadi larutan HCl 0,0001 molar ya, atau menjadi seperseribunya, atau kita encerkan berarti 1000 kali ya, dari 0,1 molar menjadi 0,0001 molar. Yang kedua itu adalah, atau nanti kita akan mengejarkan pakai larutan HCl saja. Kemudian yang kedua, tahap 2 adalah mengencerkan larutan NaOH dari 0,1 molar menjadi 0,0001 molar juga, jadi 1000 kali. Kita bisa mengencerkan HCl maupun NaOH ini sekali jalan sebenarnya, dengan mengambil larutan HCl dan NaOH ini 100 mikroliter, kemudian kita encerkan menjadi 100 mililiter, itu sudah seperseribu kali, menjadi seperseribunya, atau sudah pengenceran 1000 kali. Tapi ini kita nggak kita lakukan, itu yang kita lakukan yaitu akan pengenceran bertahap, karena untuk mengambil 100 mikroliter itu kita perlu perlu mikropipet ya. Nah, itu untuk teman-teman yang praktikum bilat kimia dasar tampaknya belum waktunya ya untuk menggunakan itu. Sehingga kita mengencerkan, kita akan mengambil 5 mili HCl 0,1 molar ini, maka kita tuangkan, jangan terlalu banyak, sedikit saja, 5 mililiter itu ya. Dengan menggunakan pipet godok. Anda sudah paham bagaimana cara menggunakan pipet godok. Nah, ya. Kita ambil 5 ml. Masukkan dalam labu takar 50 ml, kemudian kita encerkan menjadi atau kita tambah dengan HCl sampai batas ya, sampai batas. Berarti kita encerkan ini menjadi 1/10 konsentrasinya, atau 10 kalinya ya. Oke, kemudian kita, ini tepat pada garis ya, kita tutup, kita aduk. Kemudian kita tuang dalam beker. Kita encerkan lagi, kita ambil 5 mili ya, kita ambil 5 mili HCl 0,0 ya, ini HCl 0,01 molar, kita ambil 5 mili. Oke, kita tuang di sini.
tambahkan lagi dengan satu adek sampai atas. Kita juga dengan ini ya, wash bottle. Oke, kita encerkan, kita aduk. Oke, kita masukkan lagi ke beker yang kedua. Nah, ini sudah 100 kali. Kemudian yang ketiga, nanti ini yang terakhir ini ya. HCl ini kita sudah tandai 0,0001 molar. Ini kita ganti dengan yang baru. Ambil 5 mili. Oke, kemudian kita siapkan sudah buah tabung reaksi, kita kasih label ABC ya untuk kita ukur 15 ini aja. Masing-masing kita kasih tuang 15 mili HCl 0,001 molar. Banyak. Jadi oke, tahap atau langkah terakhir untuk tahap pertama larutan HCl 0,001 molar ini. Kemudian nanti kita tambahkan satu tetes NaOH, kemudian kita tambahkan satu tetes HCl untuk larutan B, kita tambahkan satu tetes larutan NaOH 1 molar untuk tabung C. Tabung A kita biarkan saja. Oke, kemudian nanti kita ukur pH-nya dengan menggunakan stick pH. Itu ini. Nah, kita kasih satu tetes HCl 1 molar, satu tetes saja. Oke, kemudian satu tetes NaOH 1 molar. Tes ya. Oke, kemudian kita aduk dengan cara dibalikan ditutup.
terus di nah berikutnya kita tes pakai kertas, pakai stick pH, cek. Bagian B. Bagian C. Baik, sekarang kita bisa bandingkan bahwa larutan A ini adalah HCl 0,0001 molar, itu pH-nya berarti begini ya, pH-nya 6 ya, pH-nya 6. Kita bisa bandingkan seperti ini, balik ya, pH-nya seperti ini, jadi cenderung mendekati pH 6 ya, atau 6 ya, pH 6. Kemudian larutan B yang kita berikan HCl 1 molar itu, HCl 1 molar itu pH-nya 4 ya, pH-nya 4 berarti pH-nya turun. Kemudian yang C itu pH-nya 8 ya, jadi pH-nya naik ya, 6 ke 4, terus ditambah NaOH 1 molar itu pH-nya jadi 8. Oke. Jadi untuk larutan HCl 0,0001 molar ketika ditambahkan dengan asam maka dia pH-nya turun. Ketika ditambahkan dengan basa dengan konsentrasi 1 molar walaupun hanya 1 tetes, itu pH-nya jadi naik dari 6 ke 8, turun dari 6 ke 4. Oke, selanjutnya kita akan lakukan lagi menguji untuk larutan yang kedua, yaitu NaOH. Tersedia NaOH 0,1 molar, kemudian nanti kita encerkan menjadi 0,0001 molar seperti yang tadi kita lakukan di larutan HCl. Oke, ini kita sudah mengencerkan NaOH dari 0,1 menjadi 0,0001 molar ya. Kemudian kita tuang lagi. Oke, 15 mili. Kenapa volumenya harus sama? Supaya pengaruhnya itu pengaruh dari penambahan larutan HCl
atau larutan Oke, kenapa volumenya ini harus sama, 3 tabungnya harus sama, supaya ketika ditambah dengan 1 tetes larutan HCl atau NaOH 1 molar itu signifikan berbeda, tidak terpengaruh oleh volume larutan NaOH ini ya. Makanya kita harus samakan. Kita cek pH nya masing-masing. Ini adalah larutan NaOH 0,0001 molar. Nah, pH-nya kita cek ya, kita keringkan angin dulu sebentar. Maaf, ini dikasih label ya, A gitu ya. Kemudian kita siapkan lagi ini B. Kemudian B itu NaOH kita tambah satu tetes HCl 1 molar ya. C itu adalah NaOH 0,0001 molar, kita tambah dengan 1 tetes NaOH NaOH 1 molar. Oke, kita lihat di sini ya, di stick pH ini terlihat bahwa A, B, C itu warnanya berbeda. Kalau kita bandingkan dengan box di sini standarnya A itu menunjukkan pH 9 ya. Ini A ini pH-nya 9 ya, mendekati 9 atau 8 ya, mungkin 8 ya, 8. Kemudian pH 8 kalau kita tambahkan dengan HCl 1 molar, ini pH-nya akan menjadi sekitar 5 ya, 5 ini dekat dengan pH 5. Kemudian yang C ini dekat dengan pH berapa ya, kita cek. Oh, ternyata pH-nya 10 ya, 10. Oke, jadi kita mungkin kita tempelkan, ini agak sedikit basah. Jadi pH 8, HCl NaOH 0,0001 molar, tadi pH-nya 8. Setelah ditambah NaOH lagi, NaOH 1 molar 1 tetes, itu pH-nya naik. Kemudian setelah ditambah dengan HCl itu pH-nya turun ya, karena walaupun cuma 1 tetes tapi konsentrasinya kan tinggi. Ini kita bahi. Nah, itu tadi kita menguji larutan HCl sangat encer dan NaOH sangat encer. Ini HCl sangat encer, kemudian NaOH sangat encer, itu berubah konsentrasinya ketika ditambah sedikit asam atau sedikit basa. Oke, selanjutnya untuk tahap 2 atau untuk cara kerja B, itu kita akan membuat larutan buffer. Ini kan bukan larutan buffer, ini larutan asam, larutan basa. Kemudian kita akan membuat larutan buffer. Yang pertama kita buat adalah larutan buffer fosfat ya, dari fosfat. Nah, ini NaH2PO4 dan Na2PO4. Nah, ini kita tambahkan. Di dalam prosedur itu ditambahkannya 10 mili ya.
Tapi untuk cara kerja sekarang ini saya ubah menjadi 15 mili 15 mili. Nah, selanjutnya ini kita sudah mendapatkan buffer fosfat. Prosedurnya sedikit saya modifikasi dibandingkan prosedur yang tertulis di buku. Ini 15 mili 15 mili ya, 15 mili NaH 2PO4 dan 15 mili Na2HPO4 0,5 molar masing-masing. Nah, selanjutnya sebelum kita bagi menjadi dua, di sini B dan C ini sudah kita labeli. Kita ukur dulu pH-nya sebelum ditambah dengan sedikit asam dan sedikit basa. Kita ukur pH-nya. Oh ya, ini lupa kasih label A. Kemudian kita kasih label B, kita kasih label C. Ini kita bagi, kita ukur 15 mili. Oke, ini kita tuang ke tabung reaksi B. Oke, kemudian sisanya ini adalah 15 mili, kita taruh di tabung reaksi C. Nah, berikutnya kita tambahkan 1 tetes HCl di larutan B, tabung B, 1 tetes saja. Kemudian kita tambah 1 tetes NaOH, 1 tetes NaOH di tabung C. Oke, ini taruh sini. Selanjutnya kita aduk. Begitu pula untuk C, kita aduk. Nah, berikutnya tabung B kita kasih stick ini ya, stick pH ini. Nah, ini B, kita tambahkan 1 tetes HCl. Kemudian C, kita tambahkan 1 tetes HCl juga. Oke, jadi kita lihat di sini tidak ada perubahan pH ya, tidak ada perubahan pH. Jadi stick ABC itu menunjukkan pola warna yang sama, yang berarti itu pH-nya tidak berubah. Kita bisa bandingkan dengan standarnya di sini, pH-nya itu adalah 6 ya. Nah, ini 6, pH-nya 6. Kita tambahkan sedikit asam dan sedikit basa, itu warnanya tidak berubah. Kita coba tambahkan 1 tetes lagi larutan NaOH dan 1 tetes lagi larutan HCl. Kemudian kita aduk. Ya, B ini juga kita aduk. Dan kita atur sticknya lagi, pH-nya lagi dengan stick. Ini B aksen, ini C aksen. Oke, ini kita blok. Oke, ternyata
larutan setelah ditambah dengan 1 tetes larutan asam lagi HCl 1 molar ternyata tidak berubah juga. Kemudian yang C ini kita tambah 1 tetes NaOH 1 molar lagi, pH nya juga tidak berubah ya, jadi ini tetap pH nya seperti ini. Ini memodifikasi cara kerja ini. Oke, saya masih penasaran, mau saya tambah 1 tetes lagi, 1 tetes, atau mungkin sekalian aja 2 tetes, 2 tetes. Ini larutan B 2 tetes HCl 1 molar. Oke, kemudian kita kocok lagi. Kita kocok lagi. Kita ukur pakai step lagi. Ini kita kasih label B aksen 2, C aksen 2 ya. Setelah kita tambah berarti 1 tetes, 1 tetes, 2 tetes, berarti ditambah 4 tetes. Ya, kita ukur, ternyata pH-nya tidak berubah ya. Ternyata pH-nya tidak berubah. Yang di sini C itu kita tambah 4 tetes ya, totalnya 4 tetes NaOH 1 molar. Ternyata pH-nya tidak berubah ya. Oke, itu berbeda sekali dengan tadi larutan Cl dan larutan NaOH yang tadi akan berubah pH-nya ketika ditambah sedikit, hanya 1 tetes NaOH 1 molar atau 1 tetes HCl 1 molar. Oke, langkah selanjutnya ini adalah membuat buffer asetat, yaitu kita tambahkan tadi 15 ml asam asetat dan 15 ml natrium asetat ya, garamnya. Kita ukur dulu pH-nya sekarang berapa, pH sebelum ditambahkan sedikit asam dan sedikit basa. Ini kita kasih label ya, selalu lupa ya, ini dikasih label A di tengah, kemudian setelah kita tuang 15 ml kita tetesi asetat, kita tetesi HCl 1 molar 1 tetes, kemudian itu kita tetesi NaOH 1 tetes. Nah, ini kita kocok atau kita mungkinkan. Dan ini juga kita homogenikan. Oke, selanjutnya kita baca pH-nya, kita ukur pH-nya. Kita ukur pH-nya dengan menggunakan stick pH. Ternyata setelah ditambah dengan 1 tetes HCl 1 molar, pH buffer asetat ini tidak berubah. Setelah ditambah dengan sedikit NaOH atau 1 tetes NaOH 1 molar, pH buffer asetat ini juga tidak berubah. Oke, selanjutnya berikutnya kita bikin larutan buffer amonium, aset amonium
hidroksida dan amonium klorida ya. Oke, ini kita letakkan di sini, kita siapkan stick lagi. Oke, buffer amonium hidroksida dan amonium klorida dibuat dari 15 mili amonium hidroksida 1 molar dan 15 mili amonium klorida 1 molar ya. Ini kita aduk. Kemudian ini kita ukur. Sebelum ditambahkan dengan HCl atau dengan NaOH, kita ukur dulu pH-nya. Nah, ini pH-nya berapa? Nah, asetat tadi pH-nya 4 ya. Buffer asetat tadi pH-nya 4. Tadi lupa belum dibandingkan dengan standar, ini pH-nya 4 ya. Buffer asetat pH-nya 4. Kemudian buffer amonium hidroksida itu pH-nya 9 ya, pH-nya 9. Coba dengan yang tabung C kita mungkinkan. Oke, kemudian kita ukur pH-nya dengan menggunakan stick pH B, B itu ada di sebelah kanan, ini pH-nya tidak berubah. C kita taruh di sini. Ternyata pH-nya masih sekitar 9 ya. Nah, ketika di sini pH-nya tidak berubah, sekitar 9 pH-nya. Oke, tidak berubah pH-nya. Ini namanya buffer basah pH 9, tadi buffer asetat pH 4 ya. Yang terakhir ini kita buat buffer amonium hidroksida yang kita buat dari 10 mili amonium hidroksida 1 molar dan 40 mili amonium klorida 1 molar. Oke, kita aduk dulu. A itu adalah untuk yang sebelum ditambah dengan sedikit asam maupun sedikit basa. Dan kita bisa cek pH-nya itu adalah 9 ya, pH-nya 9. pH-nya 9 kita letakkan di sini. Kemudian kita tuang 15 mili Oke, selanjutnya kita cek pH-nya dengan stick pH ini di tabung B, ini amonium B, buffer di tabung B itu kita bandingkan dengan sebelum ditambah
asam dan sebelum ditambah basa. Oke, cenderung pH-nya sedikit berubah ya, sedikit berubah, tetapi tidak signifikan. Kita bisa cek di sini pH-nya antara BCA itu di 9. Oh, tidak berubah ya, tidak berubah. Oke, ternyata pH dari larutan buffer amonium hidroksida dan amonium klorida yang kita buat itu setelah ditambah sedikit asam maupun sedikit basa itu tidak berubah. Baik teman-teman, begitu tadi praktikum larutan penyangga atau buffer ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham. Apabila tidak paham, nanti bisa didiskusikan dengan asisten pada saat meeting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.